bersyukur ya karena kita sudah melewati badai Seroja yang terjadi pada 2 minggu lalu dengan selamat. Jadi sepatutnya kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih kepada teman-teman semua yang bersedia untuk hadir dalam bimbingan kali ini, pertemuan hari ini. Sebelum kita memulai bimbingan kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang bisa memimpin doa? Ada yang bisa berdoa? Ya, kalau begitu Ayu boleh memimpin kita dalam doa. Baik Ibu dan teman-teman, sebelum kita mulai, mari kita hati dalam doa. Kita berdoa, doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada teman Ayu yang telah memimpin kita dalam doa. Ya, jadi itu permainan kita. Ternyata ada yang kurang konsentrasi. Semua sudah agak rileks atau senang untuk mengikuti kegiatan inti? Sudah Ibu. Oke, kalau begitu kita lanjutkan. Di sini Ibu punya satu topik untuk kita sama-sama sharing pendapat. Topiknya adalah pentingnya menjaga kesehatan tubuh. Sebelumnya mungkin teman-teman semua ada yang pernah mendengar pentingnya menjaga kesehatan tubuh itu seperti apa? Yang pernah mendengar boleh mengajukan tangan dan menyampaikan pendapatnya. Ayu, Bendelina, Wati, Michelle. Saya Ibu, Ya, rajin olahraga. iya, kesehatan tubuh itu, menjaga kesehatan tubuh itu rajin olahraga. Apalagi pentingnya menjaga kesehatan tubuh agar sehat itu kita perlu menetapkan 3 hal dalam hidup kita, yaitu tidur yang teratur, makan yang cukup, dan berolahraga. Ketika semua komponen itu telah kita lakukan, otomatis dengan sendirinya kita akan hidup dengan sehat seperti itu. Sekian dari saya. terima kasih Wati. Jawaban kalian itu memang semua benar. Jadi pentingnya menjaga kesehatan tubuh itu seperti yang telah dijelaskan tadi, disebutkan tadi, menjaga makan, pola makan, olahraga dan sebagainya. Di sini kesehatan tubuh itu memang sangat penting bagi setiap orang. Jadi kesehatan tubuh itu memang sangat berharga untuk kita jaga dengan tepat dan benar. Nah, kesehatan tubuh ini ada dalam hidup masing-masing orang. Tetapi ketika menjalani kehidupan, ada yang tidak mensyukuri akan nikmatnya kesehatan tubuh. Jadi tidak merawatnya dengan baik, tidak menjaga tubuh dengan baik, itu akhirnya yang ada adalah sakit. Jadi sangat penting menjaga kesehatan tubuh bagi kita semua, karena di luar sana itu ada banyak saudara-saudara kita yang masih terbaring di rumah sakit. Nah, di situ mereka sangat mengharapkan untuk memperoleh suatu kesembuhan. Jadi kalau kita yang sudah diberikan kesehatan seperti saat ini, kita harus pandai-pandai, jangan sia-siakan, kita harus merawatnya dan menjaganya dengan baik. Nah, yang kedua, adapun cara menjaga kesehatan tubuh. Ada yang tahu caranya seperti apa? Caranya seperti yang tadi saya sudah sebutkan, bahwa itu kita harus memperhatikan pola makan kita, berolahraga dan istirahat yang cukup. Iya, caranya juga seperti itu. Yang disampaikan teman Wati itu benar. Ada yang lain selain ketiga hal itu? Tidak ada. Ibu mau kasih tahu bahwa selain menjaga pola makan, menjaga kestabilan suka olahraga, ada juga beberapa hal tentang menjaga kesehatan tubuh, yaitu yang ibu mau kasih tahu di sini. Yang pertama itu betul menjaga pola makan.
Yang kedua, mengkonsumsi gizi seimbang. Gizi seimbang di sini adalah 4 sehat 5 sempurna. Tapi memang kita orang Indonesia ini tidak semua memiliki itu makanan 4 sehat 5 sempurna. Tapi setidaknya makanan yang kita konsumsi itu harus yang bergizi. Yang berikut, hindari makanan yang berlebihan. Terkadang memakan makanan yang banyak makanan yang berlebihan juga itu bisa bahaya bagi tubuh kita. Misalnya terjadi penyakit obesitas, yaitu penyakit yang serius, misalnya penyakit serangan jantung atau juga stroke. Yang berikut itu menghindari makanan sampah. Makanan sampah di sini ada yang pernah dengar itu seperti apa? Makanan yang siap saji. Ya, makanan sampah itu adalah seperti itu. Jadi makanan itu tidak ada nutrisinya. Memang ada sih, hanya sedikit saja. Jadi kalau banyak makanan tersebut itu juga bisa mengandung lemak yang tinggi sehingga tumbuhnya penyakit. Yang berikut itu konsumsi cukup cairan. Konsumsi cukup cairan di sini agar tubuh kita tetap sehat. Yang berikut, olahraga secara teratur seperti tadi. Misalnya setiap hari itu pakailah waktu 30 menit untuk berolahraga. Yang berikut, rajin cuci tangan. Cuci tangan itu perlu sebelum makan atau setelah bekerja, itu harus wajib mencuci tangan. Yang berikut, istirahat yang cukup. Nah, banyak sekali anak-anak muda sekarang, apalagi umuran SMA seperti ini, tiap malam itu kalau sudah pegang HP berarti lupa tidur. Jadi jam tidurnya bisa saja jam 1, jam 2, jam 3. Nah, sudah tidur larut malam, bangunnya misalnya pagi sekali. Nah, itu banyak energi yang keluar toh. Jadi aktivitas kita akan terganggu. Jadi harus istirahat yang cukup. Yang berikut, kendalikan stres. Ada yang di sini pernah stres? Banyak. Ya, mungkin karena stres ada putus cinta atau stres karena pekerjaan, sekolah. Jadi macam-macam stres. Boleh ada yang pernah stres bisa sharing. Aman ibu nih kedepan waktu dan kesempatan. Oh iya, jadi masih adanya rahasia, nanti saja. Oke, Ibu mengerti. Jadi kendalikan stres di sini. Misalnya stres yang agak ringan-ringan, hanya putus pacar begitu, mendingan jangan terlalu berpikiran. Kita menghibur diri dengan refreshing kah, atau ya jalan-jalan, belanja. Nah, itu kendalikan stres dengan cara itu ya. Yang berikut, cukupi kebutuhan vitamin. Vitamin di sini yang cocok dengan tubuh kita itu vitamin D dan vitamin C. Yang berikut, berpikir positif. Berpikir positif juga sangat penting. Jadi keseharian kita, ketika kita berpikir positif itu berarti menambah energi dalam tubuh kita. Begitupun sebaliknya, kalau dalam keseharian kita berpikir negatif, berarti yang ada kita akan stres, memicu stres kita, dan kita juga akan jatuh sakit. Jadi mending harus menghindar. Nah, itu adalah beberapa cara tentang menjaga kesehatan. Yang ketiga, manfaat kesehatan. Ada yang sudah pernah mendengar atau tahu tentang menjaga kesehatan itu manfaatnya untuk apa? Dari katanya menjaga kesehatan, otomatis kita sudah maksudnya itu adalah untuk membuat tubuh kita itu sehat, pribadi kita itu sehat, dengan tadi berpikir yang positif, makan yang sehat, berolahraga. Itu adalah manfaatnya kita dapat sendiri dengan kita hidup yang baik begitu. Iya. Jadi ada terima kasih teman Wati, ada manfaat dari menjaga kesehatan mahasiswa yang tadi. Manfaatnya itu ada yang secara langsung maupun ada yang secara tidak langsung. Di sini yang secara langsung itu mengurangi pengeluaran, misalnya bayangkan saja teman-teman kalau sedang sakit,
sudah pasti mengeluarkan banyak uang untuk ke rumah sakit dan mendapatkan perawatan. Jadi sudah pasti ketika menjaga kesehatan, manfaatnya adalah mengurangi pengeluaran. Yang kedua itu menambah pemasukan. Menambah pemasukan di sini ketika tubuh kita dalam keadaan sehat, tentu kita bisa bekerja secara total dan karena tubuh kita itu segar bugar, tidak sakit, untuk itu akan menambah penghasilan kita dibanding dengan kita sedang sakit. Mana mungkin kita sedang sakit, sudah pasti kita terbaring dan tidak bekerja secara total. Jadi manfaatnya adalah menambah pemasukan. Manfaat yang ketiga itu menghemat waktu. Menghemat waktu di sini karena banyaknya kegiatan dan tugas yang ditunda jika kita sedang sakit. Namun ketika kita sehat, berarti segala tugas kegiatan kita itu kita jalani seperti biasa setiap hari, tidak ada yang tunda-tunda. Itu yang secara langsung. Sedangkan yang secara tidak langsung itu yang pertama peluang untuk sukses. Nah, sukses ini hanya kita bisa peroleh dengan yang namanya kerja keras. Jadi kerja keras itu butuh tubuh yang sehat. Yang berikut tabungan untuk masa depan. Itu secara tidak langsung. Nah, ketika kita dalam keadaan sehat, maka kita akan menabung uang kita untuk masa depan kita. Nah, tabungan ini berupa kegiatan positif yang kita perbuat ataupun kegiatan amal yang kita lakukan sehari-hari. Jadi itu sedikit materi yang Ibu bagikan untuk teman-teman semua ketahui. Apakah semua sudah paham? Paham. Ya baik, kalau sudah paham, selanjutnya sebelum kita mengakhiri akan bimbingan kita di pagi hari ini, ada satu kegiatan yang Ibu mau bagikan kepada teman-teman semua. Di sini semua punya pena? Ya. Kalau kertas ada tidak? Ya, kalau ada bendelinnya tidak ada, ya boleh Ibu bagikan. Buang deh. Wati juga perlu. Oh, Ibu Ayu juga. Ya. Kenapa ini saya membagikan kertas kepada teman-teman semua? Di situ kertas itu teman-teman diminta untuk menuliskan kembali apa yang didapat dari materi yang saya bagikan tadi, yang kita sama-sama sharing tadi. Jadi cukup menulis satu kata atau apapun itu, menulis satu kata atau satu kalimat juga lebih bagus. Silahkan, boleh ditulis dari sekarang. Ada yang sudah? Satu kata, satu kalimat saja juga bisa. Apa saja? Sehat kah, apa? Itu juga boleh. Sudah. Yang lain? Sudah. Tidak dikumpulkan, namun boleh bacanya secara bergiliran supaya kita semua tahu dan itu bisa dibawa pulang. Tapi disampaikan dari teman Ayu, mungkin apa yang didapatkan. Baik yang saya dapatkan dari materi tadi itu sangat penting, karena jika tubuh kita tidak sehat, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi sebagai manusia itu kita harus perlu tubuh yang sehat, makan yang teratur, dan pola tidur kita juga harus teratur. Sekian yang saya.
Terima kasih, itu sangat bagus. Semua boleh tepuk tangan dulu untuk Ayu. Yang berikut Michelle. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Ibu. Mungkin dari materi yang tadi itu saya mendapatkan kita tuh harus melakukan makan yang cukup, istirahat yang cukup agar kita punya kesehatan ini bisa dipenuhi, supaya kita jangan jatuh sakit, agar kita bisa melakukan aktivitas kita setiap hari itu dengan berjalan dengan lancar. Mungkin sekian dari saya, Ibu. Ya, terima kasih teman Michelle. Boleh tepuk tangan juga untuk teman Michelle. Yang berikut teman Watis. Silahkan. Baik, terima kasih. Dari saya, bagi saya menjaga kesehatan itu sangat penting, karena ketika posisi kita sedang sakit, maka apapun yang kita kerjakan akan terhambat dan membuat semuanya tidak fokus dalam satu tempat. Mungkin bagi saya menjaga kesehatan itu harus diperhatikan lagi. Sekian dari saya. Ya, terima kasih teman Wati. Boleh lagi tepuk tangan untuk teman Wati. Ya, baik, apa yang disampaikan oleh teman-teman semua tadi, terima kasih karena itu semua sudah betul. Jadi dapat Ibu simpulkan bahwa menjaga kesehatan itu sangat penting bagi kita semua, karena itu dapat memperlancar akan setiap aktivitas kita. Nah, sampai di sini Ibu rasa pertemuan kita sudah cukup. Ini acara kita sudah lewati dengan baik, dan sebelum kita mengakhiri atau berpisah, kita boleh kembali satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Ada yang bisa? Silahkan. Ya, teman Wati, baik semua dalam. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih kepada teman Wati. Terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah hadir dalam bimbingan kelompok pada kali ini. Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Ibu. Thank you.